Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Saya Dwi Chandrarini dari SMA Negeri 1 Madang Suku 1. Saya Rahayu Puji Lestari dari SMP Negeri 1 Madang Suku 2. Saya Ica Marisa dari SD Negeri Sri Bunga. Pada kegiatan kali ini, kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual tentang coaching untuk supervisi akademik yang berupa pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Oh iya Bu Ica, siang ini Ibu ada proses coaching ya dengan Ibu Dwi? Iya. Nah Bu, sebelum Ibu melakukan proses coaching, sebagai langkah awal di sini saya nanti akan mengamati Ibu ketika Ibu melakukan proses coaching. Nah, tapi sebelumnya di sini saya ingin mendiskusikan rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya untuk melakukan pengamatan terhadap proses coaching Ibu dengan Ibu Dwi. Apakah Ibu bersedia Bu? Bersedia. Baiklah Bu ya. Proses coaching Ibu yang akan Ibu laksanakan dengan Ibu Dwi nanti, rubrik penilaiannya ialah yang pertama, Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada si coaching itu menggunakan alur tirta. Seperti yang kita ketahui, alur tirta itu terdiri dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Selain itu Bu, selain menggunakan percakapan dengan menggunakan alur tirta, nanti diharapkan ketika Ibu melakukan proses coaching nanti, Ibu juga menerapkan prinsip-prinsip coaching, Ibu ya. Di antaranya yaitu kemitraan, proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan di sini juga Ibu diharapkan ketika melakukan proses coaching, Ibu menggunakan rasa ya Bu ya. Baiklah Bu, saya akan melanjutkan pertanyaan saya. Apakah Ibu bersedia ya menjawab pertanyaan saya ya Bu ya? Bersedia. Baiklah, ketika Ibu akan melakukan proses coaching nanti, itu kan coaching itu kan ada beberapa kompetensi Bu ya. Kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan ketika Ibu melakukan proses coaching nanti Bu? Ya, baiklah. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada saat proses coaching nanti yaitu mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbeda. Nah, dari kedua kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira kompetensi mana yang akan Ibu dalami yang bisa saya amati lebih spesifik Bu? Ya, kompetensi yang lebih spesifik yang akan saya dalami adalah mendengarkan secara aktif. Oh iya, berarti Ibu nanti akan mendalami atau mengembangkan kompetensi mendengar secara aktif ya. Baiklah Bu, saya ingin bertanya lagi, kira-kira indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini jika dianggap coaching ini nanti berhasil Bu? Indikatornya seperti apa? Iya. Nah, jadi saya ingin si coach tersebut menemukan solusi dari permasalahannya yang dihadapinya selama ini. Baik, baiklah Bu, mungkin demikian dulu ya observasi kita. Nanti silahkan Ibu melaksanakan proses coaching Ibu dengan si coaching dengan Ibu Dwi. Terima kasih atas waktunya ya Bu ya, terima kasih. Sampai bertemu nanti waktu pas proses coaching ya Bu ya. Iya, iya. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya Bu Dwi? Alhamdulillah Ibu baik. Tapi ada beberapa nih yang mau saya ceritakan dengan Ibu. Ngomong cerita tentang
awal semester ini saya kan mengajar di kelas 5. Nah, yang 12 ini ada materi seni budaya, itu seni musik. Pada awal pembelajaran saya sudah melakukan asesmen diagnostik, dan memang anak-anak ini agak kurang tertarik gitu ya dengan pelajaran seni musik. Mereka menganggap pelajaran seni musik ini ruwet seperti itu. Kenapa ada hitung-hitungannya sama seperti matematika, seperti itu menurut mereka. Jadi saya ingin melihat anak-anak tidak antusias saat belajar tentang seni musik. Jadi itu ya Bu ya. Nah, menurut Putri masalah tersebut sampai terjadi seperti itu kenapa? Setelah saya cari tahu Ibu dari beberapa kelas, dari kelas saya mengajar 3 kelas 12 anak. Dari ketiga kelas tersebut ada satu kelas ini anak-anaknya berbeda Bu. Mereka ini lebih mudah menerima materi, walaupun agak lama ya, tapi mereka bisa paham dengan apa yang saya sampaikan. Sedangkan untuk kedua kelas 12 ada 2 kelas ini merasa kesulitan. Jadi saya cari tahu kenapa. Ternyata dari anak-anak ini yang pertama memang apa ya, menurut mereka apa yang saya sampaikan ini terlalu monoton begitu Ibu. Kalau yang satu kelas ini lebih bisa menerima apa yang saya jelaskan, sedangkan kedua kelas ini agak kesulitan. Dari satu kelas ini, dari beberapa peserta didik ini hanya 4 sampai 5 anak mungkin yang bisa menanggapi apa yang saya sampaikan. Tapi untuk anak yang lain paling hanya diam. Saat saya tanya mereka diam saja. Saya minta mereka bertanya juga bingung apa yang mau disampaikan. Seperti itu. Menurut Ibu nih, kondisi idealnya seperti apa yang Ibu inginkan dalam kelas tersebut? Baik, saya sebagai guru seni, saya berharap anak-anak didik saya aktif Bu dalam belajar. Jadi tidak lagi saya minta, ayo nak, kita belajar, ayo nak, silakan aktif berdiskusi. Tidak lagi, saya berharap anak-anak saya ini saat belajar seni musik ini, pertama dia nyaman dulu. Setelah nyaman, dia akan mudah atau tertarik lagi dengan pelajaran seni musik dan juga lebih bisa memahami. Kalau begitu, apakah yang bisa Budi lakukan untuk meningkatkan atau memotivasi murid tersebut? Saya pernah melakukan SBT Bu ya. Jadi saat saya menyampaikan materi, anak-anak ini banyak yang ngobrol sendiri, bahkan ada juga tuh yang tidur-tiduran ya. Saya tegur berkali-kali masih sama. Jadi saya mencoba melakukan SBT, saya mengembalikan konsentrasi peserta didik untuk kembali lagi memahami atau mendengarkan apa yang saya sampaikan, dan alhamdulillah sedikit sih mengurangi anak-anak yang tadinya malas menjadi agak tertarik karena tadinya ngantuk nih, karena di SBT ini saya ajak mereka nari-nari, nyanyi-nyanyi, jadi lebih terbuka lagi. Itu sih yang pernah saya lakukan. Tapi ya seperti itu, menurut saya belum maksimal. Kira-kira metode apa lagi selain ice breaking yang bisa diberikan supaya tingkat keberhasilan murid Ibu itu dianggap berhasil? Saya mencoba lagi, tidak hanya ice breaking, tapi ice breaking itu tetap saya masukkan, tapi ada metode lain lagi, yaitu saya membuat atau mempersiapkan bahan ajar. Saya membuat media yang menarik, menggunakan proyektor, kemudian saya juga menampilkan gambar-gambar. Nah, dengan cara ini menurut saya anak-anak bisa lebih tertarik lagi, karena tidak hanya satu berdasarkan gurunya saja yang ngomong terus ya. Jadi sekali-kali anak mendengarkan musik, sekali-kali melihat gambar-gambar, mungkin itu bisa lebih menarik lagi bagi anak. Kalau misalnya di rating dari angka 1 sampai 10, menurut Ibu metode yang Ibu sampaikan tersebut kira-kira berada di angka berapa? Menurut saya dari metode yang mungkin nanti akan saya terapkan ya, bisa jadi masuk pada rating angka 8. Gini ya Bu, kira-kira berapa lama waktu yang diperlukan atau waktu yang dibutuhkan Bu Dwi untuk mencapai
mencapai semua itu? Kalau waktunya mungkin 2 kali pertemuan gitu ya. 2 kali pertemuan pertama ini karena materi seni musik ini tidak hanya pada teori saja, jadi anak-anak juga akan ada kegiatan praktek. Jadi untuk pertemuan pertama saya akan menyampaikan tentang teorinya terlebih dahulu, kemudian pertemuan kedua anak-anak bisa mempraktekkan dari teori tersebut. Kemudian komitmen seperti apa yang ingin Ibu berikan terhadap murid? Saya berusaha untuk membuat media pembelajaran yang lebih menarik setiap kali pertemuan, jadi tidak itu saja, jadi anak membuat bosan ya. Sekali SBT itu saya masukkan dalam proses pembelajaran saya. Baik, dari percakapan kita tadi sepertinya Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan apa yang sudah Ibu sampaikan. Kira-kira dari sampai di sini ada pertanyaan lagi yang ingin Ibu sampaikan? Mungkin ini dulu satu lagi, karena di sekolah saya ini anak-anak lagi tertarik dengan media-media internet, YouTube seperti itu. Mungkin di sini yang saya meminta dukungan juga dari kepala sekolah dalam hal sinyal gitu ya. Jadi lebih mempermudah lagi bagi saya untuk menyampaikan materi-materi atau lebih kemana ya, memberikan referensi lain kepada peserta didik dalam hal menyiapkan video-video pembelajaran. Baik, dari percakapan kita ini saya rasa Ibu sudah menemukan solusi dari masalah yang Ibu sampaikan dan Ibu rasakan. Saya rasa itu cukup sampai di sini saja ya Bu ya. Iya Bu, alhamdulillah saya sudah menemukan solusinya. Terima kasih atas waktunya yang sudah membimbing saya dalam bagaimana menemukan solusi permasalahan saya sendiri. Sama-sama. Saya hanya mendengarkan seperti itu ya Bu ya. Ya udah ya Bu ya, kalau gitu saya pamit. Saya mau berhubung waktu sudah siang, saya sudah mau undur diri. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, terima kasih. Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Ijel. Waalaikumsalam. Bagaimana tadi hasil coaching dengan Ibu Dwi? Apakah berjalan dengan lancar? Iya, tadi selama melakukan coaching dengan Dwi, saya sudah melakukan percakapan dengan sesuai dengan alur kita, dan juga alhamdulillah berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang Alhamdulillah Bu ya. Nah, setelah saya mengamati proses coaching Ibu tadi bersama coaching, ada sedikit pertanyaan ya Bu ya yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Ijel. Pertanyaan yang pertama ialah berdasarkan rencana di pasca observasi tadi, indikator ketercapaian yang ingin Ibu dapatkan dari proses coaching ini apakah sudah tercapai Bu? ya. Jadi menurut saya indikator yang ingin saya sampaikan tadi sudah tercapai. Iya Bu ya. Iya. Ya baik. Jadi Ibu Ice sudah merasa berhasil ya Bu ya pada proses coaching tadi bersama dengan Ibu Dwi. Sudah berhasil menurut saya. Iya. Karena sudah sesuai alur kita, kemudian juga saya juga sudah membuat pertanyaan yang berbobot. Oh iya. Nah, baiklah Bu. Memang berdasarkan yang sudah saya amati tadi, saya ada beberapa catatan ya Bu ya. Yang pertama, saya tadi mengamati Ibu Ice sudah melakukan coaching. Sebagai coach, Ibu sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan alur kita Bu. Yaitu Ibu sudah
menanyakan tujuan umum, tujuan dari pertemuan ibu dengan ibu Dwi tadi, dengan coach tadi. Ibu juga sudah mengidentifikasi masalah apa yang akan dibahas pada proses coaching tadi. Saya juga sudah memperhatikan ibu menanyakan rencana aksi, rencana yang akan dilakukan si coach untuk menyelesaikan masalahnya tadi. Dan yang keempat, ibu juga sudah memberikan pertanyaan yang mengarah ke tanggung jawab yang akan diambil oleh si coach tadi. Selain itu, saya juga mengamati bahwa ibu tadi sudah mengembangkan kompetensi ibu. Ya, ibu sudah menjadi pendengar yang aktif. Saya perhatikan ibu sudah menjadi pendengar yang aktif. Saya juga memperhatikan ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coach ini tadi, sehingga si coach lebih mudah untuk mendapatkan solusi dari permasalahannya. Ya, baiklah Bu, semoga kedepannya ibu lebih mudah lagi atau ibu lebih dipermudah dalam melakukan proses coaching, dan semoga proses coaching kedepannya ibu menjadi lebih baik lagi. Sebelumnya saya ada pertanyaan lagi Bu. Berdasarkan proses coaching yang sudah dilalui tadi, adakah kompetensi yang ingin ibu lebih kembangkan lagi ya Bu ya? Iya, jadi gini ya Bu. Dari hasil proses coaching yang tadi saya lakukan, saya lebih ingin mengembangkan kompetensi membuat pertanyaan yang berbobot. Oh ya, baik ibu, luar biasa sekali ya. Jadi ibu ingin mendalami lagi, yaitu kompetensi ingin membuat pertanyaan yang berbobot ya. Mungkin ibu ada langkah-langkah lain ya untuk agar ibu mendalami tersebut. Ibu mungkin punya cara, itu dengan cara apa? Ya, jadi gini ya Bu ya, saya akan berusaha dengan cara lebih banyak belajar lagi, bertanya kepada rekan yang lebih tahu, kemudian juga memperkaya wawasan dengan cara mengikuti webinar ataupun juga mencari informasi-informasi yang ada di internet. Ya baik. Jadi luar biasa sekali ya usaha ibu untuk mengembangkan kompetensi coaching tadi, sangat luar biasa. Baik Bu, terima kasih ibu sudah melakukan proses coaching dari tadi dengan sangat baik Bu ya, dan sangat bagus. Ibu juga, saya juga terima kasih ibu sudah bersedia untuk mengikuti sesi tanya jawab ini ya Bu ya. Baiklah, mungkin sampai di sini saja Bu ya sesi tanya jawab kita. Saya akhiri. Saya terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.